Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat semuanya dan tetap semangat. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Wati. Hari ini kita akan belajar bersama kembali. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Cukup. Sekarang saya ingin anak-anak semua mengisi link presensi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi. Sudah presensi semua ya? Nah, kalau sudah, coba lihat baju kalian apakah sudah rapi atau belum? Sudah semua ya, bagus. Karena kalau kita belajar, kita juga harus rapi supaya kita lebih konsentrasi. Oh ya, Bu Guru juga mengingatkan kalian supaya selalu menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini. Bagaimana caranya? Dengan cara jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan menggunakan sabun. Sebelum melanjut ke pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalis kita. Garuda Pancasila. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Materi Bahasa Indonesia membuat pantun, SPDP membuat gambar cerita, dan IPA gangguan organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan memahami langkah-langkah pembuatan pantun pada PowerPoint, siswa dapat membuat pantun anak-anak dengan tepat. Kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi pantun buatan sendiri dengan tepat dan penuh percaya diri. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin cek semangat anak-anak semua. Ketika saya bilang semangat pagi, anak-anak menjawab, pagi, pagi, luar biasa, semangat. Begitu ya, kita coba bersama. Semangat pagi, 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 luar biasa, semangat. Bagus, 2 jempol untuk semangat anak-anak semuanya. Materi pertama tentang pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan usia dibedakan menjadi 3. 1. Pantun anak-anak berisi tentang pengalaman atau kehidupan anak-anak. 2. Pantun orang muda berisi kehidupan masa muda. 3. Pantun orang tua berisi nasihat orang tua kepada anak. Selanjutnya, anak-anak apakah tahu ciri-ciri pantun ada apa saja? Ya, betul sekali. Ciri-ciri pantun yaitu bersaja ape-ape, 1 bait terdiri atas 4 baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, dan terdiri atas sampiran pada baris pertama dan kedua, dan isi pada baris ketiga dan keempat. Lalu, bagaimanakah langkah dalam membuat pantun? Langkah yang pertama, kita harus memahami ciri-ciri pantun. Langkah kedua, menentukan tema. Ini ada 3 contoh pantun. Pantun yang pertama, pantun anak-anak. Hari Minggu pergi berenang, kolam renang ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa bermain bersama teman. Nah, sekarang tugas kalian. Yang pertama, buatlah sebuah pantun anak-anak. Setelah kalian membuat pantun anak-anak, tugas yang kedua adalah identifikasilah pantun buatanmu pada LKPD yang sudah saya bagikan pada Google Classroom. Materi yang kedua tentang gambar cerita Kancil dan Siput. Di sini ada beberapa gambar cerita yang menceritakan kisah Kancil dan Siput. Gambar pertama,
Ada Raja Siput yang mengumpulkan warga karena akan kedatangan kancil yang cerdik. Gambar kedua, setelah kancil datang dengan sombongnya, kancil bercerita tentang kecerdikannya mengelabui harimau dan manusia. Dari gambar cerita tersebut, siapakah yang memiliki sikap sombong? Betul sekali, kancil. Kancil memiliki sikap yang sombong. Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Ya, sombong itu tidak baik. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong supaya kita tetap mendapatkan teman yang banyak. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Ada yang tahu? Iya, betul. Sekalian yang kedua, carilah informasi langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Kalian bisa mencari di internet ataupun di buku siswa milik kalian masing-masing dan ditulis ke dalam lembar LKPD yang sudah saya bagikan. Selanjutnya, buatlah sebuah gambar cerita yang menceritakan suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Jangan lupa dikerjakan ya. Materi yang ketiga tentang organ peredaran darah. Apakah kancil memiliki organ peredaran darah? Ya, benar sekali. Kancil memiliki organ peredaran darah. Begitu juga dengan manusia. Untuk mengetahui organ peredaran darah pada manusia, ayo kita perhatikan video berikut ini. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, dari video tersebut, coba sebutkan apa saja organ peredaran darah pada manusia. Ya, betul, pintar sekali semuanya. Ada jantung. Jantung dibagi jadi 4 ruang. Sekarang kita belajar gangguan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Yang kedua, leukemia. Nah, sekarang tugas kalian yang ketiga, tulislah organ peredaran darah pada manusia pada lembar LKPD. Kemudian tulislah juga gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Lalu, buatlah sebuah gambar organ peredaran darah pada manusia. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, kita belajar tentang membuat pantun. Yang kedua, kita belajar tentang membuat gambar cerita. Dan yang ketiga, kita belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar bersama? Senang ya? Iya, saya juga senang bisa belajar bersama anak-anak semua, meskipun kita harus belajar dari rumah. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, saya ingin anak-anak mengerjakan link soal evaluasi yang sudah saya bagikan pada Google Classroom. Saya beri waktu 20 menit. Sebelum menutup pelajaran, mari kita bernyanyi lagi lagu daerah yang berjudul Gundul Gundul Pacul. Gundul gundul pacul cul. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa untuk bersyukur apa yang telah kita dapatkan hari ini. Berdoa mulai. Cukup. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa besok.